Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Densa dengan NIM akhir 009. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil resume saya mengenai sebuah jurnal yang berjudul yaitu Classification of ECG Signal Using Machine Learning Technique. Untuk yang pertama yaitu introduction, yaitu diagnosis yang tepat sangat penting terutama untuk mencegah penyakit jantung seperti aritmia yang dapat menyebabkan stroke dan kematian. Sinyal elektrodiogram atau ECG adalah impuls listrik yang dihasilkan oleh jantung dan dapat digunakan untuk menganalisis perilakunya. Aritmia adalah kondisi di mana ritme jantung tidak normal dan diagnosis dini dapat mengurangi risiko penyakit jantung yang mengakibatkan kematian. Dalam analisis ECG, setiap gelombang seperti P, QRS, dan T memiliki amplitudo dan interval waktu yang berbeda. Beberapa teknik yang digunakan untuk klasifikasi sinyal ECG adalah transformasi wavelet dan algoritma pembelajaran mesin seperti jaringan salah buatan atau ANN dan support vektor mesin atau SVM dan lainnya. Metodologi yang diusulkan mencakup pemrosesan sinyal, ekstraksi fitur menggunakan teknik seperti decrease wavelet transform atau continuous wavelet transform, serta klasifikasi menggunakan algoritma pembelajaran mesin seperti multilayer perceptron neutron network atau MLPNN dan jaringan saraf berbasis fusi. Kemudian ini ada ECG data processing. Yang pertama yaitu pengumpulan data ECG pada paper ini. MIT-BH Arrhythmia Database digunakan sebagai data standar untuk melatih dan menguji algoritma deteksi serta klasifikasi sinyal ECG aritmia. Terdapat 48 rekaman, 23 diantaranya merupakan rekaman ritme sinus normal NSR dan 25 rekaman lainnya merupakan menunjukkan kelainan jantung. Data ini mencakup dua sinyal lead A dan B, di mana posisi lead mempresentasikan lokasi pengukuran sinyal jantung. Semua rekaman diambil dari Psionet Bank yang menyediakan berbagai dataset medis. Salah satu studi fokus pada sinyal ECG pasien pria berusia 60 tahun yang mengalami aritmia. Yang kedua yaitu ada pre-processing sinyal ECG. Proses pre-processing diperlukan untuk menghilangkan noise dari sinyal ECG yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti noise otot, EMG, gangguan daya listrik, power line interference, dan baseline wandering. Noise dari gangguan daya listrik 50 Hz dihilangkan menggunakan Butterworth Note filter, sedangkan baseline wandering diperbaiki menggunakan transformasi wavelet, khususnya Debye wavelet untuk meningkatkan kualitas sinyal sebelum analisis lebih lanjut. Ini ada beberapa keterangan dari setiap metode, yaitu ada wavelet transform, kemudian ada Hill transform, dan Debye transform. Untuk yang wavelet transform itu berperan penting dalam analisis sinyal ECG. Teknik ini membantu menghilangkan noise dan meningkatkan kekuatan sinyal. Kemudian untuk yang Hill transform, jenis wavelet yang paling sederhana meskipun tidak cocok untuk analisis sinyal ECG karena ketidakberlanjutannya. Hair wavelet lebih cocok untuk sinyal dengan transisi tiba-tiba seperti monitoring kerusakan mesin. Tapi dalam studi ini sinyal ECG didekomposisi menggunakan hair wavelet, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa hair tidak sesuai untuk analisis ECG. Ya, kemudian untuk yang Dau-Bayesian transform adalah tipe wavelet yang lebih kompleks namun sering digunakan karena kemampuan dalam merekonstruksi data setelah dekomposisi. Dalam studi ini digunakan DB6 double base wavelet yang terbukti lebih cocok untuk sinyal ECG karena memiliki kemiripan dengan sinyal ECG asli. Sinyal dekomposisi hingga beberapa level dan sinyal pada level A4 dan A3 menunjukkan kemiripan dengan sinyal ECG asli. Kemudian untuk fitur extraction dilakukan untuk mendeteksi puncak R dan kompleks QRS setelah sinyal ECG dekomposisi. Phantom Case algoritma digunakan untuk deteksi dan efektif dari kompleks QRS. Jadi untuk mendeteksi
R, puncak R dan kompleks GRS terdiri dari beberapa langkah untuk mengekstraksi fitur sinyal ECG, khususnya puncak R dan kompleks GRS. Ini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu preprocessing, kemudian ada derivasi, kemudian ada pengkodatan sinyal, ada averaging, dan penentuan threshold. Algoritma ini secara otomatis menyesuaikan nilai ambang batas dan interval R dan R. Kemudian ini untuk selanjutnya itu adalah klasifikasi sinyal ECG. Setelah fitur sinyal ECG diekstraksi, sinyal-sinyal tersebut diklasifikasikan menggunakan berbagai algoritma pembelajaran mesin. Proses ini bertujuan untuk mengklasifikasikan sinyal ECG menjadi kategori yang sesuai seperti normal atau aritmia. Yang pertama yaitu kita menggunakan WK software. WK adalah perangkat lunak open source yang dirancang khusus untuk aplikasi data mining dan mendukung algoritma deep learning. WK menyediakan berbagai alat untuk persiapan data, klasifikasi, regresi, clustering, aturan asosiasi, dan visualisasi untuk memfasilitasi analisis model prediksi dan algoritma pembelajaran mesin mendalam untuk database tertentu. Yang kedua yaitu ada SVM atau support vector machine, adalah teknik pembelajaran terawasi yang digunakan untuk klasifikasi sistem linier. Algoritma ini membuat hyperlink di ruang multidimensi untuk memisahkan kelas secara linear. Klasifikasi dianggap optimal jika jarak dari hyperlink ke titik data terdekat pada set pelatihan cukup besar. Yang ketiga yaitu menggunakan neural network atau ANN, yaitu jaringan interkoneksi neuron yang menghasilkan keluaran berdasarkan variasi input dan fungsi aktivasi. ANN terdiri dari neuron, bobot bias, dan fungsi progresi yang digunakan untuk menghitung tingkat kesalahan antara input dan output. Dalam studi ini digunakan multilayer perception atau multilayer perceptron neural network atau MLPNN, sebuah algoritma pelatihan terawasi untuk dataset nonlinear. MLPNN merupakan jaringan feed-forward dengan tiga lapisan, input, hidden, dan output. Algoritma ini bekerja berdasarkan koneksi perceptron dan proses feed forward dan back propagation yang menyesuaikan bobot untuk meminimalkan tingkat kesalahan. Untuk hasil dan diskusinya yaitu berdasarkan analisis kooperatif ditemukan jaringan saraf buatan atau neural network lebih unggul dalam mengklasifikasikan sampel ECG dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam mendeteksi kelainan sinyal. Untuk memperluas jumlah sampel dilakukan analisis kooperatif pada dua database dari MIT BIH yaitu dataset atrial fibrillation MITBH dan dataset ECG ID. Jumlah sampel yang dianalisis adalah 48 dan 90 sampel. Proses 10 Ford cross validation dilakukan dengan menggunakan satu sampel sebagai set validasi dan 9 lainnya sebagai set pelatihan. Set pengujian dilakukan pada 30 sampel yang tidak diketahui. Algoritma yang digunakan untuk pengujian adalah MLPNN dan SVM dalam platform WK. Hasilnya menunjukkan bahwa algoritma MLPNN memberikan akurasi sebesar 94% lebih tinggi dibandingkan SVM yang hanya memberikan akurasi sebesar 85%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa karena sinyal ECG bersifat nonlinear, SVM tidak cocok untuk analisis yang akurat. Ini tabelnya dilihat di sini bahwa untuk SVM untuk correctly classifier sampelnya yaitu ada 117 dan untuk MLPNN yaitu 130. Sedangkan untuk using test sample SVM ya benar hanya 22 dan MLPNN yang benar ada 29 sampel. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.